Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenankan kami dari kelompok 1 dari Departemen Teknik Geomatika akan mempresentasikan video tutorial mengelola referensi melalui aplikasi Mendeley, di mana dosen pengampu yaitu Dr. Anda Eni Hendrajati MPD, di mana anggota dari kelompok 1 terdiri dari saya, Cindy Ulul Asmi Munir, dengan NRP 50162111005, kemudian rekan saya, Dennis Firmansyah dengan NRP 50162111021 dan rekan Saya Muhammad Ari Nur Irwansyah dengan NRP 50162111029. Kemudian rekan saya Noval Awali Raihan dengan NRP 50162111013. baik, akan saya mulai. Yang pertama yaitu ketika kita mengingat bahwa Stephen King pernah berkata, membaca adalah pusat yang tidak bisa dihindari oleh seseorang penulis. Hal ini mengingatkan kita bahwa menulis dan membaca adalah suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu, kita perlu memahami pentingnya membaca referensi yang kredibel dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu teori dan argumentasi dapat digunakan sebagai informasi yang bersifat akurat untuk menunjang isi buku, sehingga dipercayai oleh pembaca dari buku tersebut. Yang kedua yaitu mempermudah penulisan. Semakin banyak dan semakin sering kita membaca, maka semakin kaya informasi dan sumber data yang kita ketahui. Hal ini tentunya mempermudah kita dalam melakukan penelitian dan penulisan. Kemudian, yang ketiga yaitu bukan plagiator, di mana ketika kita banyak membaca, maka kita akan mengetahui apakah penelitian ini pernah dilakukan atau belum pernah dilakukan, sehingga dapat menghindari penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain, sehingga penelitian yang kita lakukan bersifat murni. Dan yang keempat yaitu belajar dari penelitian orang lain, di mana kita ketahui hal ini dapat meminimalisir kesalahan dalam penulisan dan penelitian karena kita belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang lain. Dan yang kelima yaitu memberikan informasi kepada pembaca mengenai sumber asli dari teori dan argumentasi. Hal ini difungsikan ketika terdapat kesalahan dalam penulisan yang kita lakukan, maka pembaca dapat mengecek langsung dari referensi yang kita cantumkan. Nah, sumber yang saya sertakan dalam penulisan ini sudah tertera di dalam slide ini. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Ari. Pada Ari, disilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Cindy. Di sini saya akan menyampaikan ciri-ciri buku referensi yang baik dan bermutu. Dewasa ini, hampir setiap peserta didik mengalami kesulitan dalam menemukan buku referensi yang baik dan bermutu. Ada beberapa alasan hal tersebut bisa terjadi. Alasan yang pertama yaitu harganya sangat mahal. Alasan yang kedua yaitu buku referensi tidak mudah ditemukan di perpustakaan, bahkan di toko-toko buku. Ketika dikaitkan dengan pergeseran paradigma pembelajaran dari teacher-centered learning menuju ke student-centered learning, peran buku referensi justru memberikan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan efektivitas pembelajaran. Bahkan kemajuan teknologi informasi pun belum mampu memenuhi kebutuhan mahasiswa akan buku referensi yang baik dan bermutu. Ada beberapa fungsi buku referensi di sini. Fungsi yang pertama yaitu buku referensi sebagai sumber belajar. Fungsi yang kedua yaitu buku referensi sebagai pedoman untuk menguasai esensi materi kuliah. Dan yang terakhir, buku referensi digunakan sebagai acuan penelitian. Adapun ciri-ciri buku referensi yang baik dan bermutu. Ciri yang pertama yaitu format ukuran buku sesuai dengan ketentuan pedoman operasional penilaian angka kredit dosen, yaitu ukuran kertas maksimal 15,5 x 23 cm dengan tebal minimal 200 halaman. Ciri yang kedua memiliki ISBN, yaitu International Standard Book Number. Ciri yang selanjutnya yaitu menggunakan gaya bahasa formal. Ciri selanjutnya
Buku referensi memiliki struktur kalimat minimal SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri buku referensi yang selanjutnya, menggunakan catatan kaki atau catatan akhir atau daftar pustaka, dan jika mungkin menyertakan indeks. Ciri yang selanjutnya, mengandung banyak pemikiran, konsep bidang ilmu, dan penelitian. Dan ciri yang terakhir, yaitu diterbitkan oleh penerbit buku yang kredibel. Selanjutnya, sumber yang saya peroleh dari pernyataan yang saya sampaikan tadi terdapat di slide ini. Dan materi selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan saya, Denis. Baik, terima kasih Arya atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan tentang cara menemukan referensi yang kredibel secara daring. Semakin ke sini, proses mencari referensi semakin mudah. Begitu pula dengan jurnal. Tidak hanya ada satu situs untuk mengakses jurnal, namun semakin banyak. Namun, bagaimana mengetahui situs jurnal tersebut menyajikan referensi yang kredibel? Tentu perlu dicek dan dilacak kredibilitas dan situs tersebut seperti apa supaya jurnal yang diambil dari hasil referensinya juga sama berkualitasnya. Berikut adalah sejumlah cara yang bisa membantu untuk menemukan dan menentukan situs mana saja yang memang kredibel untuk mencari jurnal. Yang pertama, memeriksa kualitas jurnal yang direferensikan. Langkah mudah pertama untuk mengetahui kredibilitas dari sebuah situs pencari jurnal adalah dengan memeriksa kualitas jurnal yang direferensikan situs tersebut. Kita bisa mengecek kualitas jurnal ini dengan cara membuka situs Scientific Journal Ranking. Situs ini akan membantu mengetahui apakah jurnal referensi situs sebelumnya sudah masuk ke dalam Scopus Q1 sampai Q4. Semakin tinggi nilai quartile atau Q, yang paling tinggi adalah Q1, maka makin berkualitas jurnal tersebut. Yang kedua, mengecek domain situs. Mengecek domain situs jurnal juga sangat penting untuk memastikan situs tersebut memang kredibel. Secara umum, situs yang bersangkutan merupakan situs dengan domain khusus untuk penelitian dan akses pendidikan. Misalnya saja menggunakan domain .gov, .edu, .ac, .org, atau mungkin menggunakan .net. Yang ketiga, mempertimbangkan situs jurnal populer. Cara berikutnya adalah yang paling praktis, yakni langsung menuju ke situs jurnal yang populer dan banyak diakses para mahasiswa, dosen, dan peneliti. Ada banyak situs populer untuk tujuan mengakses berbagai jurnal ilmiah, internasional maupun nasional. Yang keempat, meminta saran dari sumber yang tepat. Cara berikutnya adalah meminta saran dari orang yang sudah berpengalaman dan paham betul bagaimana mencari jurnal ilmiah. Selain dibantu mencari situs jurnal terbaik dan dijamin kredibel, kamu juga akan dibantu untuk mengecek jurnal mana saja sih yang relevan dengan karya tulis maupun penelitian yang tengah dilakukan, sekaligus membantu memulihkan jurnal terbaik untuk digunakan atau malah memberikan jurnal berkualitas secara langsung. Oke, next. Rekomendasi situs jurnal kredibel. Setelah mengetahui apa saja yang perlu dilakukan untuk mengecek kredibilitas sebuah situs jurnal, maka kamu bisa mencoba mencari rekomendasi terbaik dan populer. Beberapa di antaranya adalah DOAJ atau Directory of Open Access Journals, ada Perpusnas atau Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, ada LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ada GERN atau Journal of Education and Research, ada Google Scholar, ada Citir, ada PubMed Central, dan lain sebagainya. Sumber ini saya dapatkan dari link yang tertera di dalam slide ini. Dan kemudian dilanjutkan oleh rekan saya, Naufal Awan. Waktu dipersilakan. Baik, Denis, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengelola referensi pada aplikasi Mendeley. Yang pertama, pilih pada pilihan Add, lalu ada klik pada Add Files, yang dimana Add Files ini memasukkan referensi yang berformat file, lalu juga dapat memasukkan folder yang mana berisikan format file seperti PDF, Word, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari file yang tersimpan di dalam All Documents. Jadi semua file yang kita masukkan dalam Mendeley terlihat di All Documents.
Ada cara mudah untuk mengorganisasikan file referensi dengan membuat create folder yang dimana menyimpan referensi dengan membuat folder lalu beri nama sesuai dengan referensi yang akan digunakan. Sebagai contoh, kita menggunakan pemanfaatan jurnal elektronik. Kita akan mengklik Add Files, yang mana memasukkan folder yang berisi file, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari file yang tersimpan di dalam create folder. Nah, citasi sendiri ini adalah cara kita untuk memberitahu pembaca bahwa bagian-bagian tertentu dari tulisan kita berasal dari sumber yang ditulis oleh orang lain. Jadi upaya mensitasi ini menunjukkan bahwasanya kita menggunakan nama penulis dalam kutipan yang ada di tulisan kita. Pertama-tama, kita siapkan dulu plugin yang dimana akan digunakan di Microsoft Word dengan mendownload pada pilihan tools. Lalu siapkan referensi kutipan di Mendeley. Ini adalah contoh kutipan dari referensi ini. Kita mengambil satu paragraf dari kutipan di referensi tersebut. Lalu untuk memasukkan referensi di Microsoft Word, klik pada reference, lalu pilih Insert Citation. Setelah itu akan muncul seperti ini. My library, go to Mendeley, OK, cancel. Maka pilih go to Mendeley. Setelah itu pilih referensi yang akan digunakan. Salah satunya pemanfaatan referensi elektronik oleh Muhammad Azwar dan Rizka Amalia. Nah, setelah itu pilih tempat untuk disitasi, contohnya berada pada akhir kalimat di paragraf ini. Dengan memilih cite untuk mensitasi. Hasil citasi akan terlihat seperti ini. Ada penulisan nama dan tahun. Dalam mensitasi juga terdapat gaya penulisan yang dimana dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Untuk penulisan daftar pustaka atau bibliografi, bisa klik pada reference lalu pilih Insert Bibliography. Ini adalah contoh dari bibliografi untuk daftar pustaka. Untuk kasus yang dimana lebih dari satu paragraf dengan misal 4 paragraf yang dimana berisikan 4 referensi berbeda, maka cara mensitasinya adalah per paragraf tersebut dimasukkan sitasi terlebih dahulu sesuai dengan referensinya. Lalu nanti akan dimasukkan bibliografi pada daftar pustaka yang mana otomatis akan memasukkan 4 referensi yang berbeda. Lalu dalam penulisan bibliografi juga terdapat gaya penulisan yang dimana dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah sumber dari mensitasi Mendeley dan juga menyimpan file di Mendeley. Mungkin itu saja dari kami. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.